Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hotoperu dengan NIM I109201026 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari pertanyaan untuk melengkapi final tes bioteknologi hasil perikanan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan tentang penerapan enzim dalam dunia industri dan contohnya. Jawabannya yaitu dalam industri kertas terdapat proses penghilangan refining yang menggunakan enzim sebagai biokatalisator. Enzim berfungsi untuk mengurangi energi yang digunakan. Refiner membuat kertas memiliki serat-serat sehingga jadi lebih kuat dan lentur. Pada proses ini digunakan disk refiner yang terdiri dari pisau-pisau berputar sehingga membutuhkan energi dalam jumlah tinggi. Biorefining teknologi menggunakan enzim seperti selulase, amilase dengan cara kerja menghidrolisis ikatan beta 1,4 glukosid pada selulosa. Kemudian fiber akan mengalami swelling akibat terhidrolisisnya dinding sel luar yang membuat proses refining menjadi lebih mudah. Yang membuat keuntungan dari biorefining adalah menurunkan penggunaan energi pada proses refining, menurunkan BOD dan COD, meningkatkan kekuatan produk kertas, dan mempercepat kerja mesin. Kemudian pertanyaan kedua yaitu jelaskan tentang penerapan bioteknologi dalam bidang pangan dan contohnya. Bioteknologi adalah bidang studi yang menggunakan proses biologis organisme hidup atau bagian dari organisme hidup untuk mengembangkan atau menciptakan produk atau teknologi yang berguna. Kemudian bioteknologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada bioteknologi konvensional, yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan peralatan dan bahan yang sederhana dalam prosesnya. Kemudian bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan bahan dan alat dan teknologi yang canggih. Contoh bioteknologi di dalam bidang pangan diantaranya adalah keju, yang merupakan fermentasi susu dengan bakteri Streptococcus lactis. Selain itu, ada juga bioteknologi yang menggunakan mikroba dalam pembuatan tempe, yaitu nata de coco, kecap, tapai, mentega, oncom, dan lain sebagainya. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan tentang etika bioteknologi dan berikan contohnya. Etika dalam bioteknologi yang pertama itu adalah keamanan dan risiko. Bagaimana mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi bioteknologi, seperti risiko terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu kepentingan dan kesejahteraan manusia. Bagaimana menghargai dan memprioritaskan kepentingan manusia dalam pengembangan teknologi bioteknologi, serta memastikan tidak ada eksploitasi atau penyalahgunaan manusia. Kemudian yang ketiga itu kesusilaan dan integritas. Bagaimana memastikan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika dihormati dalam penggunaan bioteknologi, termasuk pertimbangan terhadap martabat dan manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Yang keempat yaitu keanekaragaman hayati. Bagaimana mempertimbangkan dampak teknologi bioteknologi terhadap keanekaragaman hayati
dan lingkungan alami, serta memastikan keberlanjutan penggunaan sumber daya alam. Kemudian yang kelima, tanggung jawab dan akuntabilitas, bagaimana mengelola tanggung jawab terkait dengan pengembangan dan penerapan bioteknologi termasuk pemantauan, pengujian, dan regulasi. Kemudian yang keenam, persamaan dan akses. Bagaimana memastikan semua pihak memiliki akses yang adil dan setara terhadap manfaat teknologi bioteknologi, serta memastikan tidak ada diskriminasi atau kesenjangan dalam pemanfaatannya. Selain itu, bioteknologi juga mencermati isu-isu seperti penggunaan embrio manusia dalam penelitian, tetapi gen, cloning, modifikasi genetik pada makanan, penggunaan hewan dalam penelitian, dan lain-lain. Etika bioteknologi berperan penting dalam membantu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan memastikan dampak teknologi bioteknologi sesuai dengan nilai-nilai yang dihormati dan diinginkan oleh masyarakat. Baik, itulah jawaban yang sempat saya sampaikan pada final test kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.